Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis dari teks yang berjudul rendang. Dimulai dari saya, Pak Bernard Presiden, dari nomor urut 11. Saya Ahmad Sudaryono, nomor urut 2. Saya Rangga Brahmana, nomor urut 27. Saya Rima Hendra, nomor 24. Saya Tari Nafisa, nomor urut 33. Nah, terima kasih atas undangannya dan selamat menikmati videonya. Cerita ini memiliki alur maju yang berjalan secara kronologis dari perkenalan tokoh dan situasi kota. Kemunculan konflik berupa keinginan bupati yang tidak terpenuhi. Upaya mencari solusi hingga klimaks dan penutup yang menyisakan kegelisahan Hajiwan. Alur ini juga menggambarkan perubahan zaman nilai tradisi dan pergeseran rasa yang terkait dengan kenangan dan identitas budaya. Fakta-fakta dari cerita. Hajiwan dipilih karena latar keluarga. Ia menjadi bupati karena pengaruh keluarganya, bukan prestasi pribadi. Kedua, tidak ada warung yang menyediakan rendang seperti Unitin. Rendang yang tersedia berbeda dari rendang Minang hitam, kering dan berminyak. Ketiga, proses masak rendang Minang yang panjang. Rendang asli Minang butuh lebih dari 8 jam memasak. Keempat, Unitin menolak memasak lagi. Ia berhenti karena merasa tak punya kesabaran seperti dulu. Kelima, rendang sebagai simbol nostalgia, keinginan Hajiwan. Filosofi dari cerita rendang ini mencerminkan makna mendalam tentang kesenangan, kesabaran, dan otentitas rendang. Bukan sekedar makanan, tetapi simbol rasa yang tak hanya berasal dari bahan dan resep, melainkan juga dari proses panjang, cinta, dan dedikasi yang melekat pada pembuatannya. Kisah Haji Wan yang terus mencari rendang Unitin menggambarkan bahwa keaslian tidak bisa digantikan oleh keseragaman atau upaya instan. Rasa sejati berasal dari kesabaran dan penghormatan terhadap proses. Ini juga menunjukkan bagaimana makanan mampu menghidupkan kembali nostalgia, merekatkan identitas, dan menjadi denyut budaya sebuah komunitas. Ini menceritakan tentang seorang bupati yang sangat menyukai rendang. Ia rindu akan rasa rendang buatan Unitin, seorang penjual makanan yang dulu sering membuatnya. Namun, Unitin kini sudah tidak menjual rendang lagi. Bupati tersebut kemudian mencari-cari rendang yang sepadan dengan rasa rendang buatan Unitin. Namun tidak ada yang bisa menyainginya. Keinginannya yang kuat akan rendang itu membuat kota menjadi heboh. Banyak orang mencoba membuatkan rendang untuknya, tetapi tetap saja tidak ada yang sesuai dengan keinginannya. Unitin tetap pada pendiriannya untuk tidak memasak rendang lagi. Ia beralasan bahwa memasak rendang membutuhkan kesabaran dan ketekunan yang tinggi. Adapun unsur opini dalam cerita ini, yang pertama, Uni sudah tidak sesabar sebijak dan setekun dulu sejak melihat celah yang lebih menguntungkan. Kedua, hidung partai bagus mencium hal itu. Ketiga, dia dimasak lama, bisa lebih dari 8 jam. Dia pakai kelapa yang digongseng. 4, itu karena anak sudah beda, jadi rasanya juga jadi beda. 5, jangan aneh-aneh. Proses memasak rendang itulah yang terpenting. 6, begitulah kota itu terus berdenyut. Opini-opini ini mencerminkan pandangan atau penilaian karakter dalam cerita. Tema dari cerita ini yaitu mengeksplorasi identitas kuliner, khususnya rendang Minang. Bupati yang meski bukan orang Minang, begitu terikat dengan rasa rendang Unitin yang baginya mewakili kenangan masa kecilnya dan identitas daerahnya. Lalu ada momen nostalgia ketika Bupati merindukan rasa rendang masa kecilnya, dan rasa rindu inilah yang mendorongnya mencari-cari rendang yang serupa. Yang terakhir yaitu Bupati mencoba menggunakan kekuasaannya sebagai Bupati untuk memaksa Unitin memasak rendang untuknya. Untuk penokohannya yaitu ada Hajiwan, seorang bupati yang rindu akan masa lalu dan terobsesi dengan rasa rendang masa kecilnya. Ia digambarkan sebagai sosok yang kuat namun juga rentan. Unitin, seorang penjual makanan yang bijaksana dan teguh pada pendiriannya. Ia menolak untuk memenuhi perintah bupati karena alasan yang tidak dijelaskan secara eksplisit. Terus kemudian ada anggota dewan ataupun pejabat. Masyarakat kota yang digambarkan sebagai masyarakat yang mudah terpengaruh oleh tren dan keinginan pemimpin.
keinginan pemimpin mereka berusaha untuk keras memenuhi keinginan bupati meskipun hal itu sulit dilakukan. Yang kemudian adalah latar tempat, yaitu berada di kota kecil yang sebenarnya adalah sebuah kecamatan, tetapi menjadi ibu kota kabupaten. Yang kedua yaitu ada barisan pertokoan sederhana yang menjual berbagai barang seperti emas, pakaian, perlengkapan kantor, dan lain-lain. Ada toko Unitin yang menjual masakan rendang terkenal dan kini sudah berubah menjadi toko buku, perlengkapan kantor, dan studio foto. Yang kedua itu adalah latar waktu. Kilas balik ke sekitar 20 tahun lalu saat Hajiwan masih muda, dan masa kini yaitu masa pemerintahan Hajiwan yang sebagai bupati yang ditandai dengan nostalgia terhadap masakan rendang Minang buatan Unitin. Yang ketiga yaitu ada latar suasana, yaitu nostalgia yang tergambar dalam kenangan Hajiwan terhadap rendang Minang buatan Unitin yang pernah ia nikmati di masa muda. Suasana ini penuh kerinduan akan masa lalu yang sederhana di mana makanan Unitin menjadi simbol kedekatan dan kehangatan. Terus kemudian ada suasana ironi, yaitu meski Hajiwan seorang bupati, ia tidak mampu mendapatkan apa yang ia inginkan. Contohnya yaitu rendang Unitin. Suasana ini menunjukkan ironi bahwa tidak semua hal bisa diraih dengan kekuasaan. Unsur fiksi dalam cerita ini salah satunya terdapat pada reaksi masyarakat, di mana masyarakat bereaksi terhadap keinginan bupati untuk mendapatkan rendang, seperti upaya warung-warung makan untuk membuat rendang, dan bahkan rencana untuk memboikot toko Unitin adalah sebuah gambaran yang dibesar-besarkan untuk memberikan efek komedi dan satir. Adapun unsur asumsi beberapa di antaranya adalah Hajiwan pasti tidak akan kembali jika tidak menjadi bupati. Kalimat ini adalah asumsi karena memprediksi tindakan Hajiwan berdasarkan spekulasi tentang motivasinya menjadi bupati. Tidak ada kepastian bahwa keputusan Hajiwan benar-benar bergantung pada posisi tersebut. Lalu Unitin berhenti memasak rendang karena dia merasa ada celah usaha lain yang lebih menguntungkan. Ini adalah asumsi karena alasan Unitin berhenti memasak rendang adalah dugaan atau interpretasi, bukan fakta yang dikonfirmasi oleh Unitin sendiri. Lalu ada masyarakat berharap bupati melupakan rendang Unitin dan beralih ke mereka. Kalimat ini mengandung asumsi tentang harapan masyarakat. Perasaan atau harapan tersebut mungkin tidak diungkapkan secara langsung oleh masyarakat dan hanya merupakan spekulasi narator. Lalu ada rendang Minang yang asli bisa bertahan hingga 1 bulan tanpa perlu disimpan di kulkas. Kalimat ini mengandung asumsi jika pernyataan tersebut tidak didukung oleh penelitian ilmiah atau fakta konkret tentang ketahanan rendang. Klaim seperti ini membutuhkan bukti yang terverifikasi. Dalam cerita ini, narator adalah tokoh utama yang menceritakan pengalamannya secara langsung menggunakan kata ganti saya atau aku untuk menyampaikan perasaannya, pikirannya, dan tindakannya. Jadi, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang pertama pelaku utama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah itu, sumpah, entah itu.